Sekarang manusia ideal. Cirinya manusia yang sudah paripurna akhlaknya itu biasanya syaratnya ini. Asyauq ila ma'arif wal ulum. Rindu pada ilmu pengetahuan. Kalian punya potensi jadi manusia ideal menurut Ibnu Miskaweh kalau punya kerinduan pada ilmu. Berarti jiwamu haus untuk penyempurnaan. Tapi kalau sama ilmu berat, latihanlah cinta sama ilmu. Bukan kok terus ditinggal. Oh berarti belajar bukan bakat saya Pak. Enggak. Saya enggak bakat Pak belajar itu. Harus dibiasakan untuk suka belajar. Karena dari situ nanti kita bisa mencapai manusia ideal yang kondisi jiwanya optimal tadi. Nah, suksesnya kamu di dunia ilmu itu kalau pengetahuannya sudah nyampe level kuliah. Makanya kamu kalau di kampus kan kuliah namanya. Itu harusnya sampai level kamu menyempurnakan pengetahuanmu. Jadi level kuliah itu kamu punya wawasanmu lengkap tentang hal-hal yang umum dan general. Sehingga untuk hal-hal kecil kamu bisa langsung memutuskan. Karena yang umum besar-besar kamu sudah tahu. Nah, itu namanya kuliah. Ada problem apapun akan selesai. Karena pengetahuanmu levelnya kuliah, tidak juz'iyat. Tapi saya sudah kuliah bertahun-tahun kok pengetahuan saya masih terpotong-potong Pak, belum kuliah. Ya berarti belajarnya gak nyampe. Belajar terus sampai ke level kuliah. Ya kuliah statusnya aja. Atau kalau malu jangan disebut kuliah, juz'iyah. Ya, berangkat kemana pagi-pagi mau juz'iyah? Belajar sepotong-sepotong ilmu karena ilmu kita nggak nyampe. Ya, kuliah itu universalitas, hal-hal universal. Makanya orang makrifat itu orang yang terbuka tentang hakikat universal alam semesta. Oh, ternyata hidup itu rahasianya cuma ini tuh. Jangan diartikan orang makrifat ngerti hal detail paling kecil hidupmu, enggak. Dia ngerti hal-hal kuliah. Kalau sudah ngerti yang kuliah, yang juz'iyat itu masuk dalam skema kuliah, sehingga kamu memahaminya lebih gampang, lebih cepat. Karena kamu sudah tahu hakikat rahasianya. Itu makanya pengetahuan disuruh nyampe level kuliah. Untuk sampai ke kuliah syaratnya 2, tafakkur sama tadabbur. Jadi tafakkur itu bersatu dengan akal, tadabbur itu bersatu dengan alam. Tafakkur itu membaca mikrokosmos dirimu sendiri, tadabbur itu membaca makrokosmos alam semesta. Ya di situ pakai terjemahan kontemplasi. Jadi 2 hal, pahami dirimu dan pahami alam semesta di sekelilingmu. Dari situ kita akan nyampe pada kulliyat. Orang yang nyampe kulliyat inilah yang punya status namanya aliman taman. Orang pinter yang sempurna, yang utuh, pinter sejati. Bukan pinter sepotong-sepotong. Inilah manusia ideal. Yo yang namanya ideal biasanya yo cuma jadi standar. Kita semua berusaha ke sana. Dan hanya sedikit yang benar-benar nyampe di sana. Tapi dia harus kita jadikan patokan, tujuan kita ke situ. Dan nanti Allah yang dinilai kan usaha kita, bukan hasilnya. Kalau kita berusaha ke sana, biasanya Allah datang untuk menyeret kita ke tujuan terminal terakhir. Jadi patokannya kesempurnaan jiwa ada di manusia ideal. Manusia ideal itu syaratnya adalah orang yang cinta ilmu. Cirinya cinta ilmu, dia punya pengetahuan kuliah. Dari mana datangnya pengetahuan kuliah? Tafakkur dan tadabbur. Oke, terus. Nah,
Kalau sudah jadi manusia ideal, bangunlah relasi dengan sesamamu, dengan lingkungan sekelilingmu. Cuma pakai relasi yang paling agung dalam hidup manusia. Relasinya namanya relasi cinta. Cinta pun jangan tanggung-tanggung. Jangan cuma cinta manusiawi nanggung. Cinta ilahi. Cinta manusiawi itu juz'iyat. Cinta ilahi yang kulliyat. Kalau dalam dirimu ada kualitas cinta ilahi, pasti kamu cinta semua di bawahnya. Tapi tidak kalau kamu memulainya dari cinta manusiawi. Kalau cinta manusiawi itu biasanya perlu usaha dulu untuk sampai cinta ilahi. Kalau kamu sudah nyampe makom cinta ilahi, yang di bawahmu pasti kamu cintai semua. Yang di bawah naungan ketuhanan. Makanya kalau kamu masih cinta dunia, masih cinta lawan jenis, masih cinta kesuksesan, ya masih juz'iyat cintanya. Itu ada kalimatnya Ibnu Miskaweh. Ada cinta yang dasarnya kenikmatan, cuma nyari senang, kesenangan sesaat. 1 jam 50.000. Iya, lu aku diceritani begitu, ada hotel-hotel melati tertentu itu jam-jaman sak jam 50.000. Lah kok murah? Ya, padahal itu cuma istirahat sebentar. Mbok kalau istirahat sebentar di masjid aja kan boleh. Gratis, tidak bayar. Kalau dasarnya kenikmatan, melekatnya cepat, hilangnya cepat. Jadi cepat loh itu, paling berapa menit kan kamu sudah. Pengennya kemerungsung kayak ya, tapi cepat selesai. Jadi itu dasarnya kenikmatan. Ya enggak cuma itu ya, kenikmatan makan, kenikmatan itu. Kalau pas lagi lapar kan kayak ya, semua mau dimakan. Begitu makan sudah kenyang ya sudah selesai, cepat. Jadi hati-hati kalau kamu punya pacar, dasarnya apa kamu cinta aku. Kalau nyari kenikmatan ya cepat itu nanti datangnya dan cepat perginya. Atau kebaikan, nggak, aku suka kamu karena kebaikan. Nah itu melekatnya cepat dan hilangnya juga lama. Jadi dasarnya kebaikan. Karena kebaikan itu kan tadi khair, kualifikasi jiwa. Karena kamu baik, nah itu lama hilangnya. Tapi kalau kenikmatan, karena kamu cakep, itu kan hubungannya sama kenikmatan fisik. Itu biasanya lebih cepat hilang. Karena secakep-cakepnya orang pasti jelek pada akhirnya. Kamu kok cakep ya, aku naksir loh. Itu cepet hilang yang itu. Tapi kamu kok baik ya, tapi yang kayak gitu biasanya gombal. Aslinya yo nyari fisik, tapi yang memang kebaikan, benar-benar karena kebaikan, itu biasanya lebih tahan lama. Ada yang kemanfaatan. Kalau dasarnya kemanfaatan, melekatnya lama, hilangnya cepat. Kamu suka karena temanmu ini punya motor dan kamu bisa memanfaatkan pinjam motornya. Nah, itu lama kamu bisa lekat sama dia. Kalau sudah lama-lama baru kamu tersentuh oleh temanmu itu. Tapi hilangnya cepat. Begitu motornya dijual ya sudah. Karena yang kamu ambil manfaat sudah hilang. Jadi kenapa kamu suka temanmu itu? Senang saya Pak, kalau ujian bisa nyontek. Begitu temanmu gak asik contekan ya sudah putus. Hilangnya cepat dan nyambungnya lama. Atau cinta yang dasarnya semua kebaikan. Nah itu berarti ya lekat sekali dan pudarnya lama. Cuma 4 hal ini levelnya cinta manusiawi, duniawi. Adalah yang merangkum semua cinta ilahi. Jadi bangunlah relasi di level cinta ilahi.